Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Rino SPD MPD MM, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra dengan NIM 21053002 yang berperan pada kesempatan kali ini sebagai HRD perusahaan Semen Padang. Dan rekan saya Elsa Ramada Putri dengan NIM 21053012 berperan sebagai calon karyawan di perusahaan Semen Padang. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih cara praktek kami pada kesempatan kali ini, kepada saudara Elsa boleh jelaskan ngapain sih kami berdiri di sini? Baik, pasti teman-teman pada bertanya, ngapain sih kami bikin video ini? Baiklah, pada video kali ini kami akan mempraktekkan sebuah wawancara antara HRD dengan calon karyawan pada perusahaan Semen Padang. Nah, buat teman-teman yang penasaran, mari simak penjelasan berikut ini. Sebelum wawancara Bapak mulai, Bapak dapat melihat berkas-berkas lamaran saya terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih. Oke, baik, dengan nama saudari Elsa. Iya, Pak. Selamat sore. Sore kembali, Pak. Baik, berdasarkan surat lamaran yang saudari Elsa berikan kepada saya, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa saudari Elsa jawab dengan cepat. Baik. Pertanyaan pertama yaitu, silakan perkenalkan diri Anda. Baik, Pak, terima kasih untuk kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Elsa Ramada Putri, biasa dipanggil Elsa. Saat ini saya berusia 20 tahun. Saya merupakan lulusan sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Ekonomi konsentrasi Tata Niaga, dan saya merupakan lulusan tahun 2023. Saat ini saya berdomisili di Kota Padang, tepatnya di Padang Utara. Saya merupakan seorang fresh graduate, namun berbekal dari nilai yang di atas rata-rata atau saya memperoleh predikat kumlot dan pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti. Di antaranya saya pernah bergabung kepada UKM FKMA di bidang kajian ekonomi. Saya juga pernah magang di PT Inkasari Raya sebagai staf marketing. Keahlian yang saya miliki, saya bisa menjalin komunikasi dengan baik dan public speaking yang cukup bagus. Demikian perkenalan diri saya, Pak. Dengan kecocokan dan pengalaman saya berharap ini bisa menjadi pertimbangan besar untuk saya menjadi marketing di perusahaan Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Berdasarkan perkenalan diri yang Anda jelaskan ke saya, yaitu pertanyaan kedua, jelaskan kelebihan dan kelemahan yang Anda punyai. Baik, Pak. Di setiap manusia pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini saya memiliki kelebihan, yaitu saya memiliki jiwa marketing yang sangat tinggi. Saya juga menyadari bahwa hidup ini adalah marketing. Sebagai contoh saat sekarang ini, Pak, kita juga bisa disebut sebagai marketing, di mana saya menawarkan keahlian saya kepada perusahaan Bapak. Selain itu, saya memiliki kepercayaan diri yang cukup baik, dan kelebihan lainnya yang saya miliki adalah dalam bidang komunikasi. Meski ada gugupnya, namun saya suka sekali bertemu dengan orang baru. Selanjutnya, saya siap dengan target dan berada di bawah tekanan. Saya menyadari bahwa hidup ini sudah merupakan target yang harus saya bertindak. Saya dapat menyelesaikan pendidikan saya pada jenjang perguruan tinggi selama 4 tahun yang dibuktikan dengan nilai di atas rata-rata. Di samping kelebihan yang saya miliki, tentu saya juga memiliki kekurangan, Pak. Di mana di antaranya saya memiliki kekurangan, di antaranya saya belum terlalu mahir dalam bahasa asing, dan saya memiliki target. Jika saya tidak memiliki penghasilan sendiri, maka saya akan mengikuti les bahasa. Dan saya juga berpikir bahwa bahasa asing ini sangat penting
apalagi saya yang bekerja di dunia marketing. Mana tahu pelanggan saya bisa berasal dari mancanegara. Dan kelemahan yang saya miliki selanjutnya yaitu saya sangat sulit untuk membaca dalam jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu saya menggunakan kacamata. Selain itu saya belum memiliki pengalaman resmi dari sebuah perusahaan. Inilah sebab saya aktif dalam menyiapkan keahlian saya untuk melamar sebagai marketing di perusahaan Bapak. Baik, Saudari Elsa, untuk selanjutnya sejauh mana Anda mengenal perusahaan kami? Baik Pak, perusahaan Bapak merupakan salah satu perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia terutama, yang mana perusahaan Bapak bergerak di bidang produksi semen, dan perusahaan ini merupakan produsen semen tertua di Asia Tenggara, yang mana perusahaan ini berdiri pada tanggal 18 Maret 1910. Hingga saat ini perusahaan ini telah mengoperasikan 5 unit pabrik yang berada di Kota Padang dan 1 unit pabrik berada di Kota Dumai. Baik, untuk selanjutnya, apa yang memotivasi diri Anda untuk ingin bekerja di perusahaan kami? Baik Pak, motivasi saya untuk bekerja di perusahaan Bapak adalah saya ingin sekali mengembangkan diri saya sebaik mungkin di perusahaan Bapak. Sekaligus saya ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan, mengingat saya memiliki dedikasi dan kemampuan diri yang dapat saya kembangkan di perusahaan ini. Baik, berdasarkan penjelasan yang saudari sampaikan yaitu ingin mengembangkan diri sebaik mungkin di perusahaan kami. Jadi, apa yang membuat Anda ingin terjun di bidang perusahaan kami? Baik Pak, untuk jawaban masih sama seperti yang telah saya sampaikan pada perkenalan tadi Pak, di mana saya memiliki kemampuan yang cukup untuk menawarkan produk kepada orang lain, sehingga saya merasa cocok untuk menjadi seorang marketing di perusahaan Bapak. Jika hampir di ujung bulan, kamu tak kunjung dapat pelanggan. Nah, jadi gimana respon atau tanggapan Saudara Elsa? Baik Pak, apabila penjualan saya mengalami keturunan, turun, saya tidak akan turun semangat atau dedikasi saya juga akan turun Pak. Sebaliknya, saya akan mengambil langkah untuk membuat rencana lain dengan pendekatan yang berbeda yang membantu saya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan seperti menggunakan reel Instagram, sistem refill atau member get. Dan saya juga menerapkan sistem bulking atau paketan, misalkan produk A dipaketkan dengan produk B dengan harga sekian sekaligus. Di dalam waktu yang bersamaan, saya juga akan melakukan evaluasi apakah ada kesalahan dalam sistem penjualan saya atau memang faktor yang mensyaratkan penjualan saya tidak memungkinkan konsumen membeli produk saya, seperti masa pandemi COVID-19 saat ini. Oke, Saudari Elsa, untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda agar tetap termotivasi di dunia marketing meskipun banyak orang yang menyerah di tengah jalan? Baik Pak, yang terutama yang membuat saya termotivasi setiap harinya yaitu saya akan memulai hari saya dengan selalu mengingat tujuan hidup saya Pak. Selanjutnya, saya akan menyusun rencana yang jelas seperti mengutamakan pelanggan yang akan saya prospek. Dan saya juga akan melakukan evaluasi kembali akan tugas dan kinerja saya di setiap akhir minggu dengan beberapa persen capaian target saya dalam mingguan tersebut. Oke, baik Saudari Elsa. Untuk selanjutnya, apakah Anda bersedia untuk bekerja secara lembur di perusahaan kami? Baik Pak, lembur merupakan tambahan jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Dalam hal ini, saya akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan saya secara tepat waktu agar tidak melakukan penambahan jam kerja atau lembur. Karena bagi saya, lembur yang dilakukan atas keinginan karyawan itu sendiri akan merugikan ke perusahaan, kecuali lembur yang telah diizinkan atas dasar permintaan perusahaan. Maka saya dapat mengikuti kebijakan tersebut untuk mengambil lembur. Baik, terima kasih. Apakah Anda rencana menikah 1 tahun ke depan? Dan apa rencana 5 tahun ke depan Anda bekerja di perusahaan kami? Baik Pak, untuk rencana menikah itu
Tapi saya memiliki rencana untuk menikah, tapi tidak dalam waktu dekat ini, mungkin sekitar 2 tahun ke depan. Karena saat ini saya ingin memfokuskan karir saya terlebih dahulu. Perencanaan yang ingin saya capai dalam 5 tahun ke depan yakni saya ingin menjadi karyawan tetap dan juga ingin menjadi seorang manajerial di perusahaan ini dan saya berharap saya dapat membawa perubahan untuk perusahaan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jika kami meminta Anda untuk memilih, mana yang Anda pilih antara uang atau jabatan? Baik Pak, di sini saya terlebih dahulu akan memilih jabatan. Alasannya, masalah bagi saya ingin terus berkembang di perusahaan ini dan saya sangat yakin sekali bahwa perusahaan sebesar perusahaan Bapak ini akan meningkatkan penghasilan saya dan akan berpengaruh terhadap peningkatan jabatan yang akan saya peroleh nantinya. Oke, baik. Apakah Anda bersedia kami tempatkan di luar daerah atau kota? Baik Pak, untuk penempatan di luar kota atau di luar daerah, saya sangat siap untuk ditempatkan di luar daerah atau di luar kota. Mengingat saat ini saya belum menikah, sehingga saya memiliki waktu yang banyak untuk mengembangkan karir saya sebaik mungkin. Baik, sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan dari Anda untuk perusahaan kami? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan satu hal Pak, yaitu setelah proses interview selesai, kapan kira-kira saya dapat mengikuti proses selanjutnya Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk semua proses yang Anda telah lalui, untuk informasi selanjutnya akan disampaikan melalui website perusahaan PT Semen Padang. Saudari boleh pantau terus websitenya yang akan kami kirim nanti melalui WA dan juga email saudari. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, itulah terkait metode proses wawancara antara HRD perusahaan dan juga calon karyawan di perusahaan Semen Padang. Semoga video presentasi yang kami tampilkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua dalam proses wawancara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi